Beragam cara dilakukan warga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, di Bogor, Jawa Barat ini ada yang menarik ini. Tidak seperti biasanya yang kita tahu begitu. Ini ada puluhan penggali kubur dari berbagai pengelola tempat pemakaman umum menggelar lomba gali kubur. Ini mungkin mengingatkan kita akan kematian begitu. Bisa jadi, tapi ini lombanya tuh sangatlah serius gitu digelarnya. Dinilainya tuh presisi ukurannya. Hadiahnya 5 juta loh, Bang. Oh, lumayan sekali itu. Apalagi lumayan ya di tengah harga-harga yang semakin tinggi, lumayan. Tetap ya curhatan harga ya. Nah, kalau di Ngawi, Jawa Timur, ini warga setempat menggelar acara cukur massal sebagai simbol menyucikan diri dari semua kotoran. Sehingga ibadah puasa nanti akan dijalankan dengan khusyuk. Para penggali kubur ini tidak sedang menggali untuk memakamkan jenazah. Pada Selasa pagi, bertempat di areal pemakaman umum Pondok Rajek, Bogor, Jawa Barat, puluhan penggali ini mengikuti lomba gali kubur menjelang bulan Ramadan. Dengan sistem penilaian ketepatan waktu penggalian serta ukuran liang lahat dan kerapian, para penggali kubur dari 8 kelompok se-Kabupaten Bogor ini berlomba membuat liang lahat sesuai ajaran Islam. Pemenang lomba berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Penggali kubur itu tidak pernah tersentuh, sementara kita butuh mereka. Apalagi pada masa pandemi COVID, mereka cerita ada yang 15 mayit sehari. Nah itu juga kan sesuatu yang luar biasa ya yang dikerjakan oleh mereka. Perlombaan yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi kepada para penggali kubur yang sudah bekerja keras pada masa pandemi. Cukur massal. Inilah tradisi menyambut datangnya bulan suci Ramadan oleh warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, Ngawi, Jawa Timur. Tradisi ini diikuti semua warga tanpa batasan usia dan tidak dipungut biaya alias gratis, meski dilakukan oleh tukang cukur profesional. Selain sebagai ungkapan syukur bertemu dengan bulan suci Ramadan, tradisi ini juga bermakna menyucikan diri. Karena untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebenarnya rambutnya nih sudah waktunya cukur apa belum? Belum. Terus kenapa kok ikut cukur sekarang ini? Jadi kalau sholat tarawih biar rapi dan bersih. Usai mengikuti tradisi cukur massal, sekelompok anak langsung menuju ke sawah untuk mandi bersama. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, mudah-mudahan Ramadan berjalan dengan lancar ya. Oke, selanjutnya nih, ini ada inspirasi untuk Anda berbisnis. Kalau misalnya Anda sudah mulai flat hidupnya, bosan dengan itu-itu aja, coba deh bisnis anaconda. Agak serem ya itu ya, nggak tanggung-tanggung. Beneran ada gitu. Karena kan emang anaconda tuh dikenal sebagai ular yang besar banget kalau di film-film ya. Terus ternyata masih hidup sampai sekarang begitu. Bukan cuma di Sungai Amazon nih, tapi ada juga di Indonesia yang mengembangbiakannya. Meski terkesan menakutkan, namun ular ini juga bisa menjadi sumber cuan. Tapi kalau ngomong-ngomong di Indonesia sendiri memang kalau ngelihat film tahun 2005 yang tentang anaconda itu memang syutingnya itu di Kalimantan ya kalau saya tidak salah. Di situ diibaratkan nuansanya memang penuh dengan anaconda raksasa. Padahal ternyata nggak besar juga loh. Oh gitu ya? Nggak seraksasa seperti ada di film. Ini kita jadi film, jadi cerita-cerita film dah ini. Tapi ini ngomong-ngomong balik lagi nih soal cuan ini. Cuan ternyata juga bisa dihasilkan dari seorang pria asal Blitar, Jawa Timur. Di mana ia membuka usaha jasa cuci dan perawatan sepatu dengan omset mencapai 6 juta rupiah per bulannya. Anaconda, ular penghuni hutan Amazon di Amerika ini dikenal sebagai ular terbesar di dunia yang masih hidup hingga kini. Bagi sebagian orang, ular anaconda tentu menjadi hal yang menakutkan. Tapi tidak bagi Damar Slamet Riyadi, warga Denpasar, Bali. Tidak hanya memelihara, Damar juga mengembangbiakan anaconda. Budidaya reptil yang terkenal berbisa ini telah ia lakukan sejak 2010 silam. Ia menjadi satu-satunya breeder di Bali yang telah menjual ratusan bayi anaconda ke berbagai wilayah di tanah air. Damar mengaku tak punya patokan harga. Jika stok anakan sedang banyak, ia bisa menjual satu ekor bayi anaconda mulai 2,5 hingga 3 juta rupiah. Tapi jika stok sedikit, harganya naik menjadi 5 hingga 7 juta rupiah. Kalau total dari awal saya ternak sampai sekarang mungkin udah ratusan ekor ya. Cuman tahun ini yang baru lahir ini sekitar 15 ekor kemarin.
Ada dua jenis anaconda, yakni yellow anaconda yang relatif lebih kecil dan green anaconda yang berukuran lebih besar. Di alam liar, panjang maksimal yellow anaconda mencapai 5 meter, sedangkan green anaconda bisa lebih dari 7 meter. Damar mengaku kebanyakan penggemarnya memilih yellow anaconda. Selain karena ukuran, juga daya tahan dari penyakitnya diklaim lebih bagus dibandingkan green anaconda. Inilah usaha cuci dan perawatan sepatu milik Faris Yuda, warga perumahan Pakunden, Kota Blitar. Pria yang akrab disapa Bob ini membersihkan sepatu dengan menyikat menggunakan sikat gigi, sedangkan sabun yang digunakan berkadar kimia rendah. Setiap hari, workshop milik Bob ini selalu ramai pengunjung. Seorang pelanggan mengatakan sangat terbantu. Sepatu awet, seperti sepatu yang sudah memudar warnanya, harus di-repaint bisa seperti baru lagi. Jadi nggak perlu beli lagi? Nggak perlu beli lagi. Betul. Ide membuka usaha ini saat Bob melihat perkembangan fashion di kalangan anak muda. Sepatu menjadi kebutuhan yang penting guna menunjang penampilan seseorang. Dalam sebulan, usahanya mampu menghasilkan omset minimal 6 juta rupiah. Kalau biaya mulai 25.000 sampai 45.000 untuk cuci sepatunya, warna ulang, ganti warna itu 100.000, sudah termasuk cucinya juga. Bapak dua anak ini menjamin sepatu bekas kusam bisa kembali kinclong lagi usai perawatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, kalau yang satu ini untuk Anda yang hobi untuk minum kopi, apalagi di pagi-pagi hari seperti saat ini. Proses merosting kopi ini tentunya sangat menentukan hasil seduhan kopi. Nah, di kawasan Cihampelas, Bandung, ada jasa roasting kopi yang bisa menghasilkan kopi tanpa menyisakan gas karbon dalam biji kopi. Itu memang luar biasa, sangat detil. Apalagi biasanya suka diseruput-seruput gitu kan. Gitu. Kalau saya biasanya keselak langsung. Ini khusus ahli. Tapi memang kalau lagi roasting kopi tuh wanginya kemana-mana kan. Nah, bicara soal kopi, jika ampas kopi biasanya kan dibuang begitu saja ya. Nah, seniman di Boyolali melukis sketsa wajah dengan media ampas seduhan kopi. Proses roasting atau memanggang menjadi hal penting agar menghasilkan cita rasa seduhan kopi yang sempurna. Nah, di kawasan Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, terdapat jasa roasting kopi menggunakan alat modern karya anak bangsa. Alat tersebut menggunakan teknologi full infrared microwave di mana sebagian komponennya didatangkan dari Jerman. Kelebihan alat dengan teknologi ini selain mudah dioperasikan, suhu pemanas juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Dan yang terpenting, kopi hasil roasting bebas dari gas karbon yang biasa menempel di biji kopi. Bahkan seorang praktisi kopi yang sudah lama berkecimpung mengolah kopi mengungkap, hasil roasting dengan alat tersebut bisa langsung dinikmati tanpa adanya jeda waktu. Rosteri yang pakai kompor, kita mau menikmati kopi itu perlu waktu press. Nah, dengan mesin ini itu karena karbonnya itu yang tadi rest karbonnya ini nggak ada, jadi kita nggak perlu rest dulu, itu langsung enak. Di Indonesia sendiri, alat yang menggunakan full infrared dengan teknologi microwave baru tercipta 7 unit. Dan untuk satu unitnya, modal yang dikeluarkan sebesar 2 miliar rupiah. Melukis sketsa wajah biasanya dilakukan dengan menggunakan pensil. Namun seorang seniman di Boyolali melukis sketsa wajah dengan media ampas seduhan kopi. Ia adalah Darto, pelukis berusia 68 tahun yang telah menggunakan ampas seduhan kopi untuk melukis wajah sejak setahun terakhir. Hasilnya pun tidak kalah dengan membuat sketsa dari goresan pensil. Hanya butuh waktu 5 menit untuk membuat satu sketsa wajah. Namun terdapat beberapa kesulitan yang ditemukan karena hasil goresan ampas kopi tidak bisa dihapus sehingga butuh kesabaran dan ketelitian saat membuat sketsa wajah. Hobi saya ngopi. Dari ngopi saya kepikiran kopi ini bisa nggak ya untuk lukis, untuk media lukis. Saya coba orek-orek di kertas, ternyata bisa. Ternyata bisa. Akhirnya sampai sekarang saya kalau sketch menggunakan media kopi dan kertas.
Kolaborasi dari hobi minum kopi dengan bakat melukis yang telah puluhan tahun dilakoni menghasilkan karya seni lukis yang memiliki ciri khas tersendiri dari media lain seperti pensil dan lainnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Jangan meniru adegan yang satu ini. Karena kesal karena kalah dalam sengketa di pengadilan, pemilik rumah di Makassar membakar rumahnya sendiri yang akan disita. Ya, informasi lengkapnya saat Good Morning kembali.